Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here. 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum, hai sahabat hebatku di provinsi dan di kota manapun kalian berdomisili saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back to this space where your heart is safe, your thoughts are valid, and your soul is allowed to breathe. Today's story is personal. Not mine, but someone's really close to me. Someone whose tears once menjadi bahasa diam dari ribuan luka yang gak bisa dijelaskan. So let me tell you the story of my dear friend is Pamela and a man who once thought was the love of her life, RC. So, teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, welcome back. Selamat datang di ruang ini, ruang yang mungkin tidak sempurna menurut kamu, tapi cukup untuk menampung luka dan cerita-cerita yang kamu simpan dalam diam. Hari ini aku mau cerita bukan soal aku, tapi soal sahabat. Sebut saja namanya Pamela, seorang perempuan yang pernah percaya bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Sampai akhirnya dia sadar kadang justru cinta yang bikin kita hancur pelan-pelan. Dan laki-laki itu, panggil saja namanya RC. Atau ya sebut sajalah begitu. RC itu tipe yang was that kind of person. Datang pas bener-bener kamu butuh banget. Ada pas kamu bener-bener rapuh waktu itu. Tapi ternyata bukan untuk menyembuhkan, melainkan apa? Melainkan untuk membuatmu semakin ketergantungan. Anyway, dari luar hubungan mereka itu nampaknya, kelihatannya begitu perfect, begitu sempurna, the perfect couple ever. RC selalu bilang sayang, selalu posting foto-foto bareng mereka dengan mesra, selalu datang di saat momen-momen yang penting. Tapi honestly, kadang yang bikin kita jatuh itu bukan orang asing, tapi orang yang kita percaya sepenuh hati kita. And Pamela adalah perempuan yang terlalu baik, terlalu percaya. Dia pikir selama aku sabar, semua akan baik-baik saja. But guess what? Gak semua orang berubah karena sayang. Ingat itu, gak semua orang berubah karena sayang. RC memeluk Pamela bukan untuk melindungi, tapi untuk mengikatnya. Dia cuma suka jadi pusat dunianya Pamela. Dia suka Pamela selalu minta maaf walaupun sama sekali Pamela gak salah. Dia suka Pamela merasa aku gak cukup baik meskipun Pamela telah cukup. Life is full of fake people dan sayangnya kita sering banget ketemu mereka bukan di tempat asing, tapi di pelukan yang kita kira itu adalah rumah tempat kita singgah dan tempat kita pulang dan menetap. Kadang Pamela nangis diam-diam, tapi tetap bertahan. Why? Kenapa? Karena RC juga pinter banget minta maaf, pintar bersikap manis setelah bersikap dingin. Do you know that kind of cycle, right? Do you know what kind of cycle? Marah, kemudian diam, manis lagi, kemudian ngilang, kemudian kembali lagi, lalu diulangi seperti itu. Pamela bilang ke aku, mungkin akunya aja yang terlalu sensitif ya, atau gimana? But I told her, no Pamela, you are not too much, you are not too little, and you are exactly enough, my dear Pamela. Manipulasi rasa itu nyata, bukan selalu dalam bentuk kekerasan fisik. Tidak, bukan itu.
tapi bisa berupa rasa bersalah yang ditanamkan pelan-pelan tapi lembut. Arsy gak pernah bilang sama sekali Pamela itu bodoh, tapi selalu membuatnya merasa tidak cukup pintar di hadapan Arsy. Arsy tidak pernah sama sekali melarang Pamela keluar rumah, tapi selalu bikin Pamela merasa bersalah setiap kali dia ingin punya ruang sendiri. And honestly, itu sih kalau menurut aku itu bukanlah cinta, tapi itu merupakan kendali. And Pamela, dia tetap bertahan anyway. Karena apa? Karena dia sayang. Karena apa? Karena dia takut kehilangan. Karena dia berharap Arsy suatu hari nanti bisa berubah. But again, people can change anytime. Dan perubahan itu kadang menyakitkan, kadang bikin kita nanya, aku yang salah atau dia yang telah berubah sih? And trust me, manipulasi itu begitu lembut, manipulasi itu begitu halus, hampir tidak terdeteksi. Gak teriak, gak marah, tapi perlahan akan menghilangkan versi terbaik dari dirimu sendiri. Sampai akhirnya suatu malam Pamela nangis di kamar mandi, lihat wajah sendiri di cermin, lalu dia bilang pelan-pelan, I deserve to be free, I deserve to be peace, I deserve me. Dan dari situ finally dia pelan-pelan berani mundur, dia pelan-pelan berani pergi meninggalkan Arsy. Dia berani memutuskan untuk hidup tanpa Arsy. Dan disitulah miracle happen, magic happen. Dulu Pamela percaya banget bahwa semua orang layak diberi kesempatan kedua. Dia percaya bahwa cinta itu adalah sabar, cinta itu adalah memaafkan. Tapi satu hal yang dia lupa adalah cinta sejati tidak akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Dia lupa itu. Saat awal mereka bersama, Arsy begitu sweet, begitu manis. Dia tahu banget cara bicara yang lembut, cara menyentuh tangan yang membuat Pamela merasa nyaman, merasa aman, dan merasa tenang. Arsy tahu titik lemahnya Pamela, dan honestly, dia tahu cara membuat Pamela merasa dibutuhkan. Tapi perlahan-lahan, pelan-pelan, semuanya sedikit bisa berubah. Tanpa sadar, Arsy mulai mengendalikan, mulai membungkus kata-kata manis dengan tekanan. Arsy bukan tipe orang yang marah-marah, tidak pernah sama sekali. Bukan itu. Dia hanya dingin, menyudutkan tanpa suara, dan kadang-kadang ngilang begitu aja. Misalkan nih begini, di saat Pamela curhat tentang kesibukannya dan tentang padat jadwal kerjanya, tentang capek kerjanya, Arsy cuma bilang, kalau kamu terus ngeluh seperti itu terus, siapa sih yang mau tahan sama kamu? Aku aja udah mulai muak loh. Tapi seminggu kemudian, setelah dia ngilang, kemudian dia muncul kembali, dia membawa rangkaian bunga. Dia beliin bunga yang begitu cantik. Maaf ya sayang, waktu itu aku cuma capek sih. Kamu itu perempuan yang begitu kuat kok, dan aku percaya kamu itu luar biasa. So, do you see? Lihat kan, manipulasi rasa itu tidak selalu kasar. Dia tidak main fisik. Kadang justru terasa begitu sweet, begitu manis, tapi sesungguhnya menghancurkanmu dari dalam. And Pamela mulai berubah sedikit demi sedikit. Dia yang dulunya suka ketawa lepas, dulunya suka riang gembira, mulai sering diam. Yang dulu penuh dengan mimpi-mimpi yang menggelegar,
mulai merasa hidupnya cuma numpang jalan. Tapi dia tetap bertahan, dia masih aja bertahan karena Arsi sering bilang, kalau kamu pergi siapa lagi yang akan tahan sama kamu? Kamu itu orangnya terlalu emosional, kamu itu orangnya terlalu lebay. Dan Pamela, anehnya dia mempercayai itu dan dia mengira bahwa itu adalah benar adanya. Sampai suatu hari dia cerita sambil gemeter, aku merasa kayak boneka deh. Ada yang mengendalikan hidupku, tapi aku gak tahu gimana cara lepas darinya. Dan aku bilang, listen Pamela, you listen to me. Kamu bukan boneka, kamu bukan benda. Kamu itu manusia, Beb. Kamu pantas didengarkan dan kamu pantas untuk dimengerti. Kamu pantas untuk jadi dirimu yang sendiri, dirimu yang original. Anyway, itulah titik awal Pamela mulai sadar. Tapi sadar bukan berarti langsung bisa pergi. Tidak. Ada banyak malam yang dia habiskan dengan menangis sesenggukan. Ada banyak pagi yang dia jalani dengan senyum tipis pura-pura kuat. Karena lepas dari pelukan manipulasi bukan soal fisik, itu soal keberanian mental, itu soal melepaskan diri dari harapan yang selama ini dibangun di atas sebuah kebohongan. Arsi bukanlah monster, bukan sama sekali. Dan dia hanyalah laki-laki yang belum selesai dengan egonya sendiri. Tapi Pamela juga bukanlah korban selamanya. Buktinya dia perempuan yang akhirnya memilih untuk sembuh, memilih untuk bangkit, dan memilih untuk freedom, untuk merdeka. And at the end of the day, kamu gak bisa ngubah orang yang gak ingin berubah. Siapapun kamu tidak akan bisa merubah orang yang tidak ingin berubah. Kamu cuma bisa memutus rantai yang menjeratmu. Pamela mulai pergi ke terapi. Dia mulai belajar bilang tidak. Dia mulai menyembuhkan luka demi luka, sedikit demi sedikit. Dan suatu hari, dia menulis kalimat besar, I deserve to be free. Itulah titik baliknya. Disitulah titik baliknya seorang Pamela. Bukan karena Arsi akhirnya datang meminta maaf. Bukan sama sekali. Tapi karena Pamela berhenti menunggu permintaan maaf dari orang yang bahkan nggak sama sekali merasa bersalah. And trust me, melepaskan orang yang kamu cinta memang itu tidaklah mudah. Tapi jauh lebih baik daripada kehilangan dirimu sendiri dalam proses mencintai. Dan tahu gak kamu, setelah semua itu, Pamela masih bisa senyum, masih bisa jatuh cinta lagi. Tapi kali ini jatuh cinta sama siapa? Dia jatuh cinta sama dirinya sendiri, jatuh cinta sama dirinya yang lebih autentik. Dan miracle happen, magic happen. Tapi bukan karena Arsi yang telah berubah, bukan sama sekali. Tapi karena Pamela yang merubah arah. So actually, kisah Pamela ini bukan hanya tentang patah hati. Ini tentang mengenali nilai diri, tentang menyadari kalau cinta membuatmu kehilangan diri, itu bukan cinta namanya, melainkan itu jerat. Dan buat kamu yang mungkin lagi diproses, lagi di posisi yang sama seperti ini, seperti di fase seperti Pamela, ya aku cuma mau bilang, you will rise, you will breathe freely, you will shine again. Tanpa dia, tanpa si manipulasi itu, tanpa rasa bersalahnya kamu untuk dia. And hopefully kamu bisa melihat bahwa luka yang kamu alami saat ini, sekarang ini, bukanlah akhir sebuah cerita dari dunianya kamu, tapi merupakan pintu pembuka menuju versi dirimu yang lebih kuat. And finally, Pamela,
bukan hanya keluar dari hubungan yang beracun. Dia keluar dari penjara emosional yang tak kasat mata, penjara emosional yang tidak terlihat. Sebuah hubungan yang dari luarnya tampak manis, tapi di dalamnya penuh dengan trik manipulasi halus, rasa bersalah buatan, dan kehilangan identitas dirinya sendiri. Kisah ini bukan tentang drama pasangan, ini tentang mengenali bentuk cinta yang sehat dan berani melepaskan cinta yang menyakitkan walaupun terasa nyaman. Cinta yang begitu menyakitkan tapi terasa sweet, terasa manis. Pamela tidak menang karena dia membalas. Dia menang karena dia memilih untuk tidak terus terluka. Manipulasi itu tidak selalu terlihat jelas. Kadang ia datang dalam bentuk sebuah perhatian yang manis, dalam bentuk rayuan dan rasa bersalah yang ditanamkan pelan-pelan sehingga kita ketergantungan kepada orang tersebut. And gaslightingnya itu nyata. Ketika kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri, bukan karena kamu itu salah, tapi karena orang lain sengaja memutar balik kenyataan. Cinta itu bukan pengorbanan diri. Kalau kamu harus kehilangan harga diri kamu dan kebebasan untuk dicintai, maka itu bukanlah cinta. Pastikan itu bukanlah cinta. Itu cuma jebakan atas nama sayang. Berani pergi itu adalah kekuatan, dan meninggalkan seseorang yang kamu sayang demi menjaga dirimu sendiri itu adalah bentuk tertinggi dari self love, dari mencintai diri kamu sendiri. Pemulihan itu memang butuh waktu, tapi itu mungkin. Dengan penuh kesadaran, dengan dukungan dan keberanian, miracle happen. Kamu bisa sembuh, kamu bisa bahagia kembali meskipun tanpa dia. So, jangan biarkan pelukan yang salah membuatmu lupa caranya memeluk dirimu sendiri. Kamu itu bukan beban, kamu bukan terlalu emosional, kamu bukan terlalu apa-apa. You are exactly enough. You are already enough. Kalau hari ini kamu merasa sedang berada di hubungan yang membuat kamu bingung, yang membuat kamu lelah, ataupun membuat kamu kehilangan cahaya, I want you to know this. Aku ingin kamu tahu, kamu berhak bahagia tanpa harus menderita lebih dulu. So, lepaskan jika itu bukanlah rumah. Lepaskan jika itu merupakan bukan rumah yang nyaman, karena cinta yang sejati tidak membuatmu merasa tidak berharga. Cinta yang sejati membuatmu pulang ke dirimu sendiri yang lebih damai. And now, dan sekarang, kalau kamu masih mendengarkan sampai di detik ini, aku ingin kamu berhenti sejenak. Boleh? Boleh ya? Yuk, bareng-bareng kita tarik nafas panjang, hembuskan perlahan dan rasakan. Rasain kamu masih di sini, kamu masih bernafas, masih punya kesempatan untuk memulai lagi. Mungkin hatimu pernah patah, pernah tercabik-cabik. Mungkin kamu pernah terluka oleh seseorang yang katanya mencintai kamu begitu dalam. Tapi ingat ini, at the end of the day, luka itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu merupakan awal dari sebuah versi dirimu yang jauh lebih kuat, versi dirimu yang jauh lebih sadar dan lebih mencintai diri sendiri. So, trust me, kamu akan sembuh. You will rise, you will breathe freely, you will shine again. Tanpa dia, tanpa si manipulasi itu, tanpa pelukan si palsu, tanpa si manipulator handal itu. Dan jika hari ini kamu sedang merasa sendirian, aku ingin kamu tahu, I believe in you. Dan semesta juga percaya kamu bisa.
miracle happen, magic gonna happen. Bahkan di saat kamu berpikir semuanya telah berakhir di hidupmu, jangan pernah biarkan rasa takut kehilangan membuatmu bertahan di tempat yang justru membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Cinta yang sehat akan membebaskanmu, bukan justru mengikatmu, ya. Akan membuatmu berkembang, akan mengembangkan sayapmu yang indah, bukan justru mengecilkan dirimu. So, please stay kind still, stay soft, tapi juga tetap stay strong. Ya teman-teman, aku selalu berdoa buat kamu. Biarkan aku kirimkan energi positifku yang menggapai hati kamu, yang merangkul dan memelukmu, juga membasuh lukamu. Aku berdoa semoga kamu selalu dikelilingi oleh cinta yang murni, cinta yang tidak membuatmu ragu atas dirimu sendiri, cinta yang tidak manipulatif, cinta yang jujur. Dan kalau bukan dari orang lain, maka semoga kamu bisa menemukannya dalam pelukan diri kamu sendiri. Semoga kamu sembuh dari semua luka yang tidak kamu ceritakan. Semoga kamu memaafkan dirimu sendiri atas semua yang kamu tidak tahu dahulu. Dan semoga hidupmu setelah ini dipenuhi damai yang tidak bisa dijelaskan kepada dunia, tapi sangat bisa dirasakan oleh dirimu sendiri. So, kalau hari ini kamu memutuskan untuk melepaskan, maka itu bukanlah akhir dari dunia kamu. Bukan, itu adalah awal dari hidupmu yang baru. So, let's begin create a new chapter, new pages, bersama dirimu yang baru, yang lebih kuat, bersama dirimu yang lebih sadar, bersama dirimu yang lebih mencintai hidupmu sendiri. Karena hidup ini terlalu singkat untuk terus hidup dalam keraguan dan ketakutan. You deserve peace, you deserve love, you deserve freedom. Sampai kita ketemu lagi di kisah lainnya, tetap hidup sepenuh hati tanpa percaya pada keajaiban. Kamu mesti tetap percaya pada keajaiban, dan jangan pernah lupa kamu itu cukup. Kamu telah cukup dan sudah cukup, dan akan selalu dicintai dengan cara yang benar. So, terima kasih telah mendengarkan. Bilang game over untuk semua yang menyakiti kamu. Bilang game over untuk semua orang yang memanipulasi kamu, dan ucapkan welcome, selamat datang untuk hidup yang jauh lebih damai dan hidup yang lebih original. So, sekian dulu cerita kita hari ini. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Wassalam.